Siapa tuh? Kagak salah lu ngomong. Stop. Minggir lu. Sialan. Bungkusan apem. Nah, itu pan kiriman dari Ratu yang nguasain tempat ini. Gua punya firasat, kita bakalan terima banyak job. Belum 1 bulan, udah 2 orang yang kita kubur. Pak Bokir. Hei, Pak, bangun. bangun. Buaya. Bokir. Pak Darman. Ini saya, Jeffrey dan Pak Parlan. Ayo bangun. Kok pada tidur di sini sih? Itu apa, Man? Eling, ini gua. Subhanallah. Borongan aja lu pikirin. Ini emang udah kerjaan kita, mau dibilang apa? Terus, Itu kok pakai celana panjang? dia kan yang Larsi. Hah? Kagak kenal lo. Maaf, aku mau lewat. Pak, terus ini, Pak. Bongkar terus. Numpang. Apa lu kagak mikir? Yang mati semuanya orang dekatnya Pak Sumarna. Ini Ari, ini bakal masuk lubang. Si Dharma. Neng, jangan macem-macem. Mau ikut karnaval? Hah? Jenazah itu. Tahan ini. Maaf, Pak. Orang lain aja yang nerusin. Ayo bantu. Ya, Pak Haji. Asih, Pak. Aku memang ratu. Ratu buaya putih. Sebaiknya kalian tidak mengganggu. Nasib sial banget ya, Kir. Busetan, tadi gua dimakan. Buatin, angkat. Saya ke rumah Larsi, dia nggak ada. Terus kami menunggu Bapak di sini. Cerita kalian tentang Ratu Buaya Putih semakin memperkuat dugaan saya. Bangke. Mayat. Lu kenal gak, Man? Siapa itu, Man? Hah? Siapa? Wah, tungguin, Man. Tungguin, Man. Iya, Man. Tungguin. Kagak punya teman Raden. Ratu Buaya Putih yang dilihat Dorman dan Bokir pasti ada kaitannya. Dalam film horor klasik Indonesia Ratu Buaya Putih yang dibintangi oleh Suzana, kehadiran Bokir menjadi salah satu unsur yang membuat film ini terasa khas era horor Indonesia tahun 1980-an. Film garapan Cut Jalil ini memang menggabungkan horor mistis, tragedi keluarga, unsur supranatural, dan sedikit komedi rakyat yang diperankan oleh Bokir. Tribunnewswiki.com. Bokir dalam film ini bukan tokoh utama seperti Larsih, Ratu Buaya Putih yang dimainkan Suzana, tetapi ia hadir sebagai karakter pendukung yang memberi nafas ringan di tengah suasana menyeramkan. Pada era itu, film horor Indonesia hampir selalu memasukkan tokoh komedi agar penonton tidak terus-menerus tegang. Bokir adalah salah satu aktor yang sangat identik dengan formula tersebut. Aksi Bokir di film ini terkenal karena gaya lawaknya yang spontan, lugu, dan kampungan, tetapi justru menghibur. Ia biasanya tampil sebagai warga desa yang penakut namun sok berani. Ketika suasana mulai mencekam, misalnya saat muncul teror buaya gaib atau kejadian aneh di desa, tokoh Bokir sering bereaksi berlebihan dengan ekspresi wajah lucu, terkejut, atau kabur ketakutan. Adegan seperti ini menjadi selingan di antara adegan-adegan horor Suzana yang intens. Yang menarik, lawakan Bokir tidak berdiri sendiri. Ia sering dipakai untuk memperlihatkan bagaimana masyarakat desa memandang kejadian mistis dalam cerita. Saat warga mulai percaya ada kutukan dari Ratu Buaya Putih, karakter Bokir ikut menjadi representasi rakyat kecil yang bingung, takut, tetapi juga penasaran. Jadi walaupun porsinya komedi, keberadaannya tetap membantu membangun suasana dunia film tersebut. Dalam beberapa adegan, Bokir juga memperlihatkan ciri khas komedi Betawi yang sangat natural. Cara bicara, logat, dan tingkah lakunya terasa improvisatif. Ini membuat film yang sebenarnya cukup gelap menjadi lebih mudah dinikmati penonton umum. Banyak penggemar film Suzana justru mengingat bagian-bagian komedi seperti ini karena memberi warna unik yang berbeda dengan horor modern. Secara keseluruhan, aksi Bokir dalam Ratu Buaya Putih bisa dibilang berfungsi sebagai pelepas ketegangan, penghubung dengan kehidupan warga desa, sumber humor tradisional, sekaligus pelengkap formula horor eksploitasi Indonesia tahun 1980-an.
Sementara inti cerita tetap berpusat pada tokoh Larsih, Ratu Buaya Putih yang diperankan Suzana, seorang wanita misterius yang terkait kutukan buaya gaib terhadap keluarga Sumarna. Tribunnewswiki.com. Film ini sendiri kini dianggap sebagai salah satu horor kultus Indonesia karena memadukan mistik Jawa, monster buaya, balas dendam supranatural, efek praktikal khas era VHS, dan campuran horor komedi yang sangat khas zamannya. Kalau kamu mau, saya juga bisa menceritakan adegan paling seram dalam film ini. Penjelasan ending Ratu Buaya Putih. Profil Bokir sebagai legenda komedi Indonesia. Atau membahas kenapa film-film Suzana era 80-an terasa unik dibanding horor Indonesia modern.